Itulah maka Paulus ketika datang kepada jemaat Efesus, saudara, dia katakan kepada mereka, sejak kau mengikut dan percaya kepada Yesus, sudah kamu menerima Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus dari bawah saudara? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan dicelup dalam air. Itu adalah baptisan air. Sedangkan baptisan Roh Kudus itu adalah menerima Roh Kudus. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Sampai di situ aja dulu. Sampai 12 itu, saudara. Nah, saudara yang kekasih, luar biasa ya. Ada jemaat di Efesus yang percaya kepada Yesus, tetapi belum menerima Roh Kudus. Nah, apa sudah menerima Roh Kudus, saudara, sejak saudara percaya kepada Yesus? Banyak gereja jarang membicarakan tentang Roh Kudus ini. Apalagi hal menerima Roh Kudus. Yang dibicarakan banyak gereja pada umumnya adalah tentang buah Roh Kudus. Yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 dan 22 itu dikatakan bahwa buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, lemah lembutan, dan kemasahan ini. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kebanyakan yang dibicarakan di gereja bagaimana melakukan kasih kepada sesama. Sama seperti teman saya baru ini berkata, kasih itu ada 2 katanya. Hukumnya ada 2, kasih atas dan kasih bawah. Apa itu kasih atas dan kasih bawah? Saya pun tertawa. Itu seperti yang Yesus katakan. Kasih atas itu mengasihi itu, kasih bawah itu adalah mengasihi sesama. Wah, mantap juga ya kawan ini. Nah, dia katanya dia kutip daripada pengacara Conan Hotman Paris. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, ya betul juga. Nah, ada hal orang membahas tentang buah roh ini yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 dan 22 kalau nggak salah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya saudara, Roh Kudus itu kalau kita sudah terima, bisa saja memberikan kepada kita pergerakan seperti itu. Karena melakukan apapun yang diinginkan dunia, orang dunia pun bisa melakukannya. Jangan salah sangka, jangan salah paham. Orang dunia juga lebih banyak rela berkorban. Ada masjid dibangun, ada gereja dibangun, mereka juga mau menyumbangkannya.
sosialisasi mereka tinggi. Betul Pak? Nggak pun ke gereja, nggak pun beragama. Kalau hanya itu yang dibicarakan, untuk apa kita menerima Roh Kudus? Tetapi bukan itu. Kenapa kita harus menerima Roh Kudus? Supaya kita memiliki keberanian, sama seperti memiliki keberanian murid-murid Yesus Kristus pada zaman pertama pergerakan Kristen itu. Ada keberanian membela kebenaran Tuhan itu, menyampaikan yang benar, menyampaikan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bayangkan saja, jemaat di Efesus sudah mengikuti Yesus, sudah percaya kepada Yesus, tetapi belum menerima. Itulah sebabnya maka waktu itu saudara kasih di dalam pelayanan Filipus juga pernah terjadi mujizat. Orang-orang sudah didoakan, bahkan yang sakit menjadi sembuh, yang terikat roh jahat juga disembuhkan di Samaria. Tetapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus, belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Maka Petrus dan Yohanes diutuslah kepada mereka. Ayo kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Ya. Saudara juga setuju bahwa Stefanus mati di Mesir. Coba naik. Udah ayat 4 atau ayat 5 kalau misalnya. Iya, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat 5. Siapa mereka yang tersebar? Adalah murid-murid Tuhan yang pertama itu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Wah, mereka menerima, mereka percaya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Terus, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Ya, beralih dari Simon tukang sihir kepada Filipus dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Terus Simon sendiri juga menjadi percaya. Simon tukang sihir tadi, ya bukan Simon Petrus ini Simon Petrus tukang sihir. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. 14. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria, ini ingat saudara, ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh. Haleluya. Apakah di Samaria tidak ada mujizat? Ada. Pada pemberitaan hamba Tuhan yang pertama itu yang namanya Filipus, mujizat terjadi. Orang-orang yang dirasuki setan, dirasuki roh jahat juga keluar terlepas. Yang sakit lumpuh juga disembuhkan. Bahkan sampai tukang sihir yang namanya Simon juga yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dia takjub akan mujizat Tuhan yang terjadi di dalam pelayanan Filipus. Namun mereka belum menerima Roh Kudus. Itulah ketika sampai berita itu di Yerusalem bahwa tanah Samaria sudah banyak orang yang menerima Yesus. Mereka sudah merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Mereka penuh dengan sukacita, yang sampai disembuhkan, yang terikat kuasa telah dibebaskan. Sekarang perlu mereka menerima Roh Kudus. Maka Yohanes
Dan Petrus pergi ke situ menopangkan tangan atas mereka supaya mereka, dikatakan ayat 15 tadi, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Berarti sangat penting Roh Kudus itu diterima oleh setiap umat Tuhan. Inilah yang saya katakan tadi, jarang disampaikan di dalam gereja-gereja pada akhir-akhir ini. Ini maka mudah sekali umat Tuhan goyah, mudah sekali umat Tuhan tergoda mengikuti panorama dunia. Karena apa? Tidak ditekankan karya Roh Kudus itu. Tidak dianjurkan untuk belajar tentang kuasa Roh Kudus itu. Padahal paling penting, ngapain disuruh dalam sidang sinode, dari sidang besar Yerusalem, disuruh si Yohanes dan Petrus hanya untuk memberikan turunnya Roh Kudus itu ke atas umat Tuhan yang ada di Samaria. Sama seperti pelayanan Paulus tadi di Efesus yang mengatakan, sejak kau mengikut Tuhan, sejak kau menerima Yesus Kristus, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Oh, kami belum pernah mendengar. Kami tidak pernah diajarkan tentang itu. Haleluya. Saat ini juga saudara berkasih, sudah saudara dengar bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu untuk kita terima. Kalau kita tidak dipenuhi dan tidak menerima Roh Kudus, maka kita mudah terombang-ambing. Akhirnya kita sama seperti daun pohon-pohon yang ada di perbukitan. Kemana angin keras ya, menuju ke situ kita mengikut. Tidak ada prinsip, tidak ada kepribadian yang teguh, yang kokoh. Mudah sekali tergoyahkan, mudah sekali ikut-ikutan hasutan arus dunia ini. Sering saya katakan saudara, jadilah seperti ikan yang hidup, jangan seperti ikan yang mati. Apa bedanya ikan yang hidup dan ikan yang mati? Ikan yang hidup di dalam laut itu sanggup melawan arus, tidak mudah terhanyut. Tapi ikan yang mati mudah sekali terhanyut, terbawa arus. Yang saya maksud adalah dalam hal kerohanian kita. Kalau kerohanian kita hidup, kita bertumbuh, kita dewasa, kita tetap kuat. Kita tidak akan terbawa arus dunia ini, apalagi di akhir zaman ini sangat kencang, saudara, sangat kuat. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka mudah sekali kita akan terhanyut. Haleluya, haleluya. Ngerti saudara apa yang saya sampaikan? Iya, terimalah Roh Kudus itu. Maka saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus, kuatkan saya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Banyak orang yang mengejek gereja-gereja Pentekosta ini, gereja-gereja aliran karismatik ini, karena mau bicarakan tentang Roh Kudus. Padahal Alkitab mengatakan dan menekankan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu untuk menolong hidup kita. Bahkan satu hal yang Tuhan pesankan ketika diterangkan ke surga yang harus ditubuh adalah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penolong bagi kita. Boleh saja kita memiliki gereja besar, boleh saja kita berkumpul di satu komunitas jemaat yang banyak jumlahnya, bisa saja kita memiliki fasilitas yang banyak, super lengkap. Tetapi kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, maka kekristenan kita satu waktu hanya tinggal kenangan. Kau tinggal kenangan, anak itu dulu, dia jemaat ini, gereja ini, besar gerejanya loh, banyak jumlah mereka loh. Jadi betapa pentingnya, sangat penting Roh Kudus itu kita minta kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu kirimkan memenuhi saya, Tuhan, karena Dia mempunyai satu kuasa untuk mengubahkan hidup kita menjadi lebih sanggup berdiri di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Iya. Sanggup membela Tuhan Yesus
Petrus itu hanya sanggup berdiri dia di hadapan orang-orang majelis agama, di hadapan ahli-ahli Taurat, dan mengatakan, ketahuilah bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Yesus. Kau saudara, dan hanya beberapa hari kemudian setelah Yesus disalibkan, dia berkata seperti itu. Sebelum Yesus disalibkan, dia gentar, dia takut, dia bimbang, dia tak berani mengakui Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya. Orang-orang yang belum penuh dengan Roh Kudus dan belum menerima Roh Kudus, saudara yang kasih, masih ragu-ragu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Maukah saudara mengakui Tuhan kapan saya? Akui Tuhan itu, jangan ragu-ragu. Aku anak Tuhan Yesus. Mungkin saudara jadi ketawain. Tak apa-apalah, terserah mereka. Yang penting hati kita dikenal oleh Tuhan. Karena siapa yang melakukan kehendak Bapakku, itulah nanti yang akan masuk ke surga. Ada Tuhan Yesus. Jadi inilah saudara renungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ya, di hari yang khusus ini, di hari Pentakosta ini, dan sekaligus di hari ulang tahun gereja kita di tempat ini, biarlah saudara yang kasih, tetap kita rindu supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi. Terimalah Roh Kudus itu. Terimalah Roh Kudus itu. Katakan kepadanya, mengalir engkau Tuhan, mengalir engkau Roh Kudus dalam hidupku. Haleluya. Roh Kudus itu adalah suatu penolong hidup kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 6 pasal 10 ayat 10 sampai ayat 17 itu saudaraku, salah satu saudaraku yang kasih, Roh Kudus itu adalah sebagai penolong hidup kita terhadap serangan-serangan dari luar. Jangan malu kalau saudara diberikan Roh Kudus bahasanya di mulut bibir kita. Kadang-kadang dulu saya saudara kasih, saya ragu-ragu, saya malu. Tapi kalau Roh Kudus itu sudah menggerakkan mulut bibir kita berkata-kata tentang bahasa roh yang tidak diketahui manusia, tidak diketahui dunia, artinya tidak diketahui setan, hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Karena roh itulah yang bercerita kepada Tuhan tentang keluhan-keluhan jiwa kita di dalam kitab Orang Kristus dikatakan. Maka jangan malu. Yang penting sekarang minta Roh Kudus, berkaryalah engkau, penuhi aku dengan karunia-Mu. Entah karunia apa nanti diberikan Tuhan kepada kita. Bisa karunia hikmat, kita bisa karunia berkata-kata, bisa karunia doa, bisa meletakkan tangan atas orang sakit dan langsung orang itu menjadi sembuh.